Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ricky Mainal. Seperti biasa, dalam video ini atau channel ini saya ingin membahas sedikit tentang pengetahuan saya, yaitu khususnya dalam dunia teknik, khususnya teknik mesin. Seperti latar belakang saya, yaitu Prodi Teknik Mesin Universitas Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mekatronika pada resistor. Nah, resistor itu sendiri pada dasarnya atau prinsipnya merupakan suatu elemen elektronik yang menghambat laju aliran arus listrik atau membatasi arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Nah, untuk pada resistor itu sendiri mempunyai kategori, diantaranya resistor sebagai arus, resistor sebagai tegangan, resistor sebagai penurun tegangan, dan resistor sebagai penghambat arus listrik. Nah, resistor itu sendiri dilambangkan atau pelambangannya dengan huruf R dengan satuan ohm. Nah, pada resistor itu sendiri mempunyai kategori-kategori, diantaranya kategori berdasarkan nilainya. Yang pertama kategori resistor linear atau fixed, dan yang kedua yaitu resistor non linear, dan yang ketiga yaitu resistor variabel. Nah, selanjutnya yaitu kategori resistor berdasarkan bentuknya. Yang pertama resistor bentuk silinder, ya, dan yang kedua yaitu resistor berbentuk SMD atau chip, dan yang ketiga yaitu resistor berbentuk SMD atau chip yang tadi saya sebutkan, dan yang ketiga yaitu resistor wire mount. Nah, untuk resistor kategori berdasarkan bahannya, diantaranya yaitu resistor karbon, resistor metafilm, resistor kawat, dan yang keempat itu resistor SMD atau chip. Dan biasanya pada resistor bahan ini yang paling banyak digunakan yaitu resistor menggunakan bahan karbon ataupun metafilm. Nah, untuk resistor berdasarkan nilainya yang tadi saya sebutkan yaitu resistor linear atau fixed merupakan resistor dengan resistensinya atau nilai resistensinya, nilai hambatannya tetap. Nah, untuk resistor fixed itu sendiri contohnya yaitu semakin besar nilai fisik pada resistor tersebut, maka semakin besar pula daya resistor fixed tersebut. Dan yang kedua yaitu resistor non-linear. Nah, resistor non-linear tersendiri yaitu merupakan resistor yang dapat berubah-ubah tergantung lingkungan, seperti pengaruh suhu ataupun cahaya. Nah, untuk resistor non-linear sendiri terbagi menjadi tiga, diantaranya PTC, yang kedua yaitu NTC, dan yang ketiga yaitu LDR. Nah, untuk PTC itu sendiri atau positive temperature coefficient merupakan nilai resistor non-linear yang semakin banyak atau semakin besar nilai resistensinya, maka semakin besar pula nilai hambatannya. Nah, untuk negatif temperature coefficient dipengaruhi oleh suhu, di mana
semakin tinggi suhu yang mempengaruhinya, maka semakin kecil nilai hambatannya. Nah, yang ketiga yaitu light dependent resistor, dipengaruhi oleh cahaya. Biasanya semakin banyak intensitas cahaya yang mengaruhinya, maka semakin kecil nilai hambatannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu resistor variabel, merupakan resistensi yang nilainya berubah-ubah dengan cara memutar porosnya, baik itu menggunakan tangan ataupun obeng, tergantung pada kebutuhannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu resistor penilaian dengan kode warna. Nah, untuk kode warna pada resistor itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu resistor dengan 4 kode warna, yang kedua yaitu resistor dengan 5 kode warna, dan yang ketiga yaitu resistor dengan 6 kode warna. Dan biasanya pada resistor itu sendiri yang paling banyak digunakan yaitu pada resistor 4 kode warna. Nah, di mana warna emas dan perak itu sebagai nilai toleransinya, dan warna lainnya seperti hitam, coklat, biru, kuning dan lainnya itu sebagai nilai digit atau pengalinya. Nah, diambil contoh pada resistor yang paling banyak digunakan yaitu resistor dengan 4 kode warna. Nah, 4 kode warna sendiri dengan cara penilaiannya seperti cincin pertama dan kedua itu disebut sebagai digit angka, dan cincin yang kode warna yang ketiga itu sebagai pengali, dan cincin kode warna 4 itu sebagai nilai toleransinya, seperti warna emas ataupun perak yang saya sebutkan tadi. Mungkin hanya itu bahasan saya untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.